Mohon kalau terusakan saniki. Lah, ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Nah ini terus babu wujubil ingkar alal umara fima yukhalifu syar'a wa tarki qitalihim ma sallallahu wa nahwi dzalik. Ini panduan bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah itu gimana? Ini langsung kalau baca hadisnya. Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Ini kalau baca. Haddatsana Haddad bin Khalid, haddatsana Hammam bin Yahya, haddatsana Qatadah anil Hasan, Ad-Dubbah bin Mihsan, an Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat aku nu umara fa ta'rifuna wa tunkirun. Faman arafa bari'a wa man angkara salima. Walakin man radiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallallahu. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal misalnya. Saat aku nu bakal ana sapa umara pira-pira pemimpin, pira-pira amir, pira-pira pemimpin. Pemimpin iki iso pejabat, iso pemimpin kultural, pemimpin ormas, wae pemimpin umara jamu amir. Fatarifuna mongko kenal sira kabeh tapi watung kiru nalan ingkar sira kabeh. Kowe iso kenal tapi ya engkar karena ya mungkin perilakunya sing enggak bener. Faman arafa bari'a. Faman mongko te sapane wong arafa gelem kenal sapa man bari'a mongko bebas sapa man. Maksudnya kenal ya terus iso milah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Waman te sapane wong angkara iku engkar sapa man, salima mongko slamet sapa man. Kowe ra kenal bupati utawa gubernur utawa pejabat sing korup sing nakal. Iku sing engkar slamet. Lah sing ra slamet sapa? Melane mati korupsi ini iku. Walakin man radiya wa walakin man radiya. Tetapi ini sing ra slamet ya ridho, cocok wa taba ya anut wah cocok tanpa. Mergo untuk bagian. Satu rumah nonton biasa wae. Biasa wae. Perkara ngene ae. Walakin man radiya napa? Wa taba. Lah ini antike Nabi. Beliau yaitu tadi ikut mayoritas. Nabi ditanya, "Qalu, ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak bener, afala nuqatiluhum? Ana ta ora merangi kita hum ing umara? Napa boten diperangi mawon ya Rasulullah? Kudeta mawon." Kala dawuh sapa Nabi, "La ojo." La ojo. Masallahu selagine mereka ijek salat. Ini menunjukkan bahwa ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta itu tidak. Afala nuqatiluhum jawab Nabi napa? Lah jangan. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi napa? Jangan. Tapi antike Nabi itu hanya punya syarat satu, lama sallallahu, selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Ini ngaji kelas tinggi amun salah paham. Kenapa Nabi hanya minta syarat satu sholat? Bagi seorang Nabi, selagi dunia ini masih ada orang sujud kepada Allah, masih menjaga konstitusi agama yang berupa sholat, yang disembah masih Allah, itu masih normal. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggencet rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Nah itu kan menjadi misteri. Apa kira-kira alasannya Nabi kok hanya bersyarat lama sholat selagi masih sholat? Kemungkinannya dua. Kemungkinan secara teori ulama lagi. Secara teori ulama, kalau ulang lagi, ini sudah di luar teori sosiologi, teori demokrasi masalahnya. Ini harus pakai teori ulama. Kalau teori demokrasi kan kalau mayoritas protes dan sah secara pemilu ya sah dia jabat, yang minoritas menjadi oposisi. Kalau dalam teori demokrasi kan gitu. Cuma kalau banyak teori demokrasi kan kalau satu Indonesia maling semua terus partai maling mayoritas ya yang jabat harus maling. Makanya kalau ingin BTS itu supaya legal, se-Indonesia jadi BTS bikin partai lonte itu kalau menang ya jabat. Karena yang dipakai demokrasi adalah suara terbanyak. Loh iya, terus resikonya demokrasi kan suara terbanyak harus dilegalkan mimpin kan? Kalau terbanyak gendut semua ya harus. Makanya preman kemarin kalah sama jenderal kan dia kurang solid, dia harusnya orang jadi preman dulu semua. Bikin partai preman kalau mayoritas ya harus jabat. Nah ini saya bicara tentang teori ulama. Kenapa Nabi mensyaratkan jangan kamu revolusi, jangan kamu kudeta selagi mereka masih sholat. Bagi seorang nabi, bagi seorang ulama, bagi seorang wali,
selagi makhluk yang di dunia ini masih bertautan dengan langit, bertautan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, itu masih dianggap normal. Masih dianggap apa? Normal. Bukan benar loh ya, normal. Karena ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya caranya harus sholat. Karena masih normal. Artinya seorang nabi itu tidak jagal-jagal amat ketika seorang yang nakal itu masih sholat. Seorang yang zina masih sholat. Karena masih sholat itu artinya masih ngaku eksistensi Tuhan. Artinya dia masih ngaku eksistensi apa? Tuhan. Kalau sudah fase tidak sholat itu sudah tidak ngaku eksistensi Tuhan. Dia bisa keceluk komunis atau ateis atau apa saja. Lebih parah lagi. Itu kenapa sirinya, kenapa dosa syirik begitu tidak diampuni, dianggap dosa terbesar karena memungkiri eksistensi apa? Tuhan. Selagi orang masih sholat itu ngaku eksistensi Tuhan. Ya zaman saya pikir ya. Nah, tapi korupsi kan menyengsarakan rakyat. Korupsi itu menyengsarakan rakyat dalam konteks rakyat yang nggak punya ketahanan. Karena misalnya APBD dikorupsi bupati sehingga tidak ada pembangunan Bantul atau Sleman atau negara mana saja. Paling banter sarana umum yang terbengkalai. Tapi masyarakat yang punya ketahanan hidup secara baik, dia punya pertanian yang baik, punya perdagangan yang baik. Itu pejabat korupsi hanya dia dosa saja dengan Tuhan. Karena rakyatnya punya ketahanan sendiri. Makanya Nabi berpesan, semua kesalahan itu dimulai dari masyarakat tidak punya ketahanan. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Kalau kita sudah miskin, pejabatnya korup, kita tambah miskin karena kita kayanya menggantung kebijakan negara. Misalnya lewat BLT, lewat sarana umum, lewat pekerjaan massal. Tapi kalau kita sudah kaya, pejabat korupsi itu hanya salahnya dia dengan negara. Tidak punya akibat ke kita karena kita sudah kuat. Jadi ya, pejabat korupsi itu salah, sampai dengan salah. Tapi jangan katakan bahwa korupsi sumber segala bencana, enggak. Sumber segala bencana adalah saat individu cara hidup tidak sehat, cara berekonomi tidak sehat. Ingat itu, dalam aturan Islam kullukum ra'in, bahwa kalian pemimpin pada diri sendiri. Saat diri sendiri kita tidak kuat, dengan kesalahan orang lain kita rentan. Bahkan saat tanpa dimiskinkan, kita sudah miskin. Kata siapa kalau pemiskinan negara ini karena salahnya Orde Baru? Madun ra usah ana sing miskin, miskin dhewe. Rugen ra usah ana sing miskin, miskin. Idam Samawi ra usah dolim ning rugen wis kere. Berarti kekerean ini itu bukan kesalahan kebijakan pemerintah. Kesalahan SDM kita kan. Memang pemerintah ikut memperparah pejabat, tapi jangan katakan begitu. Wis kali-kali nyalahno awake dhewe kok. Kita ini tanpa dimiskinkan orang sudah tanpa didolimi orang sudah terdolimi oleh perilaku kita sendiri, oleh pilihan hidup kita sendiri. Yang orang salah sing melarat kok melarat. Nanti dari kaca kula, wah aku bar mergawe modal sak mungkin bangkrut, kowe bangkrut bar modal, aku sedurunge bangkrut. Kere ku wis bawaan. Wah, kere lateng. Nih. Artinya kira-kira kita ini adikan pejabatnya sudah hasil, itu ya tetap kere. Jadi Bupati Bantul, Cek Sleman, Cek Dia, itu orang korupsi lah, yang kere tetap kere. Bukan repot, tapi nyala sopo. Tugale sistem pendidikan nasional dirubah nganti ngelu mendiknas ya. Udah tarik SDM rendah atau sinawi tetap bento. Sebelum ada paket-paket UNAS ya wis do bento. Bentone ora salah pemerintah, ora gelem belajar. Apa susah ae sih ora usah sekolah belajar dhewe maca-maca buku tak apa. Jadi kita ini kan bodoh sedurunge dibodhokno, melarat sedurunge dimelarat. Makanya Nabi itu tidak begitu fanatik dengan aturan-aturan sosial. Nabi sebagai Nabi hanya punya pesan lama sholat, selagi masih sholat. Selagi di alam raya ini masih ada orang yang mentautkan, yang mengkaitkan hubungan hidup di dunia ini dengan Allah, dengan Tuhan itu masih normal. Oleh Nabi dianggap masih normal. Jika Nabi kalau nyurati raja-raja ya kamu masuk Islam. Setelah Islam kamu selamat. Itu Nabi tidak ada syarat bahwa kamu harus menjadi rakyat saya, pengikut saya itu enggak. Karena ya seorang Nabi itu hanya butuh supaya dia manusia di alam raya ini punya tautan, punya hubungan dengan hukum Tuhan. Makanya Nabi ngendikan lama sholat, selagi masih sholat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Nabi masih berharap dengan sholat itu, kalaupun dia nakal, tidak nakal-nakal lama. Tidak mungkin seorang yang sholat istiqomah, kemudian nakalnya nakal-nakal amat.
Karena tidak mungkin dengan kekuatan sholat itu kemudian menjadikan perzinaan menjadi kebutuhan. Menjadikan minum menjadi kebutuhan. Paling aksiden. Kelebihannya orang sholat, kalaupun dia zina itu aksiden. Gak kuat ngempet, kecelakaan. Apa nyabu, gak kuat ngempet, kecelakaan. Dia tidak akan menjadikan kecelakaan atau kesalahan kayak zina minum sebagai kebutuhan. Itu beda dengan orang yang tidak beragama. Bisa menjadikan fisik kebutuhan, minum kebutuhan, nyabu kebutuhan. Kelebihannya agama adalah sebuah kesalahan itu hanya aksiden, kecelakaan, kepleset. Mulanya dalam bahasa tasawuf darani kepleset. Dia berkomitmen anti zina cuma karena sebagai manusia tahu kepleset zina. Dia anti narkoba, kepleset narkoba. Dia tetap anti kemungkaran sebagai manusia kepleset di kemungkaran. Itu beda dengan saat kita ateis atau komunis. Kita dari awal tidak percaya surga neraka, tidak percaya Tuhan, tidak percaya sanksi. Maka semua kesalahan ini ada salah, tidak ada benar. Nah, itu tidak normal. Cara Nabi kalau kondisi sudah gitu itu sangat tidak normal. Paham ya? Makanya harus dibedakan kesalahan yang menjadi kebutuhan dengan kesalahan menjadi aksiden, hanya kecelakaan. Ya kayak Rokan sebagai sufi ya bukan merem, tapi sebagai wong ya kadang kecelakaan dulu orang ayu. Tapi dia yakin itu dosa, yakin dan ya istighfar. Itu kelebihannya agama kan gitu. Orang ya di ruang salah tapi balik meneh, salah balik meneh. Makanya bahasanya orang agama itu kan munib, orang yang mudah kembali. Ya karena kesasar barang mulai meneh. Jadinya munib, rojak. Agama itu ya syaratnya kan gampang untuk munib, ya mudah kembali. Bar kesasar sithik balik meneh, kesasar meneh balik meneh. Lah sing repot nak ucul tenan ya. Ora lah mun parah dah niku. Makanya Nabi hanya punya syarat salat. Maksudnya sholat, ya itu terus sekarang saya buka lagi kemungkinan ketiga. Sholat di situ itu bisa bahasa secara personernya menyebut satu bentuk, ya bentuk sholat. Ada mungkin artinya itu institusi ibadah. Napa institusi napa? Ibadah. Selagi mereka masih membolehkan orang sholat atau selagi institusi agama itu masih boleh jalan. Karena kita hidup di negara macam-macam. Kalau di Indonesia, presiden tidak sholat itu jelek. Coba kalau sampean warga Singapura, atau sampean ditegur menjadi warga Thailand. Tentu kita sebagai muslim dipatani di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Yang penting pemerintahan tidak mengganggu aktivitas masjid. Makanya masalah saja artinya selagi tidak menghalangi institusi agama yang bernama sholat. Bisa saja pejabatnya itu tidak sholat. Kayak kita misalnya ditegur dari warga Thailand atau kita warga Singapura. Mungkin PM-PM-nya tidak sholat, pejabatnya tidak sholat. Tapi masalah bagi kita saat tidak sholat melarang orang sholat. Dan tidak menjadi masalah kita saat mereka tidak sholat tapi tidak melarang institusi sholat. Paham ya? Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi. Kecuali kalau sudah menghalang-halangi sholat. Makanya di Quran diterangkan masalah perang itu harus kita lakukan ketika ada lahud dimat suami wa biya'u wa sholawatu wa masajidu yudkaru fiha ismullahi katsiran. Itu hebatnya Quran. Jadi dari awal Quran itu ingin sekali enggak ada perang. Kecuali kalau simbol-simbol agama dihalang-halangi, dihanguskan. Makanya di Quran nonton ayat walau la dafu hinna sabadhum bi ba'dil lahud dimat suami wa biya'u wa sholawatu wa mata jika yuskaru fi hasmullahi katsiran wa la yansurunallahu mayyan. Oke, ada perang kalau simbol-simbol agama, institusi agama sudah dilanggar. Yaitu misalnya masjid tidak boleh berdiri, orang tidak boleh sholat. Nah kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus ngakui itu pemerintahan yang sah. Karena kita sebagai orang yang beragama, hitung-hitungan kita sholat saja. Orang untuk duit atau orang, pokoknya kalau itu. Hitung-hitungan. Ya aku nak umat ulama itu ya, umat ulama yang ini gitu. Nah umat gendone ya ngitung duit. Ya karena umat-umat. Mari dosanya kan mau eksiden, umat kecelakaan. Orang laten, orang dosa apa? Kan rum komunis kan kita ada komunis orang. Makanya lama sholat itu bisa saja artinya yang penting institusi sholat itu tidak Makanya banyak dulu ulama-ulama dulu yang hidup di Tashkent, di Azerbaijan. Dulu Imam Bukhari itu orang mana? Sampean kira orang Bukhari itu orang Mekah atau Madinah? Tidak, dia orang Azerbaijan. Sekarang ikut Tashkent.
Makanya kalau kitab-kitab dulu namanya As-Samarqandi. Samarqandi itu Tashkent. Sekarang kalau tidak ikut Ukraina atau Azerbaijan, makanya kawasan sana di Bukhara. Itu dulu ya biasa saja mereka punya raja yang tidak Islam atau apa. Biasanya taruhannya saja itu baik, tidak menghalangi orang sholat. Makanya dulu Nabi ketika di Mekah ya biasa hijrah ke Habasah ke Ethiopia. Saat itu rajanya tidak Islam. Nabi mengira diperlakukan secara baik. Artinya saat Nabi beragama tidak dilarang. Ternyata di Ethiopia, di Habasah saat Nabi beragama dilarang. Artinya ukurannya itu tidak harus Islam. Tapi yang penting saat kita beragama tidak dihalang-halangi. Paham ya? Dalam tarikh kita kan begitu tuh. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta. Jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Lama sholat. Selagi masih ada sholat. Makanya kemungkinannya itu kalau dalam konteks Indonesia pejabatnya sholat. Kalau dalam konteks non-Islam, yang penting pemerintahnya tidak menghalang-halangi orang sholat. Misalnya kayak di Amerika, di Eropa itu kan masih banyak yang baik. Itu masjid tetap boleh berdiri, aktivitas Islam boleh. Itu masih normal ya. Dalam pandangan Nabi begitu itu masih apa? Normal. Nah, lewat ngaji ini biar jenengan tahu betul bahwa sebetulnya kita sudah punya panduan politik. Ya panduan politik, panduan sosial itu kita sudah punya dari Nabi. Ya, masalahnya roh tak orang menurut dan roh kitabe tak orang. Lalu tak ulang, mulanya tak ulang. Mulanya kita ulang. Maksudnya pentingnya ngaji ini. Biarnya kita tahu. Sebenarnya panduan-panduan itu sudah ada. Lah bodohmu rung dibodohno wis bodoh lha iku malah perkara. Melarat dene dimlaratno wis napa? Mbok melarat ngenteni dimlaratno wong. Dadi keren. Aku buang perut mari dhuwitku dibodohni wong keren. Sawangane melarate ngenteni dibodohni wong. Aja sampe ora tau ana sing bodohni wis melarat. Lha parah. Ora tau dibodohni ya ora tau bisnis kok wis melarat. Subhanallah. Melarat sing apik to. Ngenteni dibodohni wah, misalnya jadi kiai yang ngono, di rival politik dijatuhno lagi jatuh keren. Jatuhnya ngenteni dijatuh. Orang sing jatuh tau wis blesek. Mau ya jatuh ngenteni sing jatuhno tau kan lumayan. Sawangane ana sing dikambing hitam. Mau dhisik dadi kiai gara-gara disaingi ku terus ambles. Ora ono sing nyai kok wis ambles. Waduh. Mana jatuh sing terhormat, melarat sing sopan sithik urip. Dadi walakin marrodiya wata. Qalu padha matur sapa sahabat afala nuqatilu. Ana ta ora merangi kita hum ing umara. Jawabe Nabi qala la, gak usah revolusi, gak usah perang sallallahu alaihi salat ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anna nahnu wa talabantuna dzurriyyatuna rasulaka Muhammadan rasula yasma'alihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim kanta la wa rasulan kana bil mu'minina raufar rahim wa rasulan kana rahmatan lil alamin wa nuran wa hudan wa rahmah ilahana shalli alaihi wa ala alihi Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ali alamin innaka hamidum majid. Allahumma yassir lana kulla amrin asir fa inna taysira al-asir alayka yassirna kalamat asyawat. Allahumma yassir lana kulla amrin asir fa inna taysira al-asir alayka yassirna kalamat asyawat. Allahumma yassir lana kulla amrin asir fa inna taysira al-asir alayka yassirna kalamat asyawat. Rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma rusukna fahman ilahana anta qayyumus samawati wal ardi. Anta waliyuna fatiras samawati wal ardi ta'afana muslim wa lahibna bisalihin. Ilahana ya Allah anta somatuna wa antal haqqul mubin wa antas somatu ya Allah faj'alna farina ilaika farina fi ibadika ilaika hatta nakuna ya Allah ibadan laka wa ibadan bika wa ibadan ilaika wa hatta nakuna ya Allah minal farina ilaika firaran ya Allah yuridu ridhoka wa firaran yatlubu maghfirataka wa ma'unaka. Ilahana anta qayyumus samawati wal ardi fatiris samawati wal ardi wa barik lana ya Allah fi hayatina wa mamatina wa barik ya Allah fi ta'limina wa ta'allumina wa barik fi harakatina wa sakatina
hatta ya Allah nakuna mubarakan min indika ma'unatan min indika ya fadlan min subuhi rahmatika faidah as-sabiqah ilahana ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah